dan semoga semuanya mendapat berkah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ala hadhihi niyat wa ala jami'atin salihat ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca, Bapak Ibu ikutin ya, baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanallazi sakhkhara lana sarana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu lahu muqrinin muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka nas'aluka fi safarina fi safarina hadza hadza albirra albirra wattaqwa wa wattaqwa minal amali wa aminal ma amali tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin awin alaina alaina safarana safarana hadza hadza watwi anna anna bu'dahu wa'dahu wa tawwi'na wa tawina ba'dahu. ba'dahu. Allahumma Allahumma anta as-sahibu anta sahibu fi as-safari fis sabari wal khalifatu wal khalifatu fil ahli ahli wal mali. wal mali. Allahumma Allahumma inna na'udzu bika na'udzubika min wa'tha'i min as-safari as-safari wa ka'abati wa al-manzari al-mawri wa su'i wa su'i al-munqalabi al-munqalabi fil mali fil mali wal ahli wal ahli wal waladi wal waladi bi rahmatika bi ya rahmatika arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina wa Muhammadin ala alihi wa ala alihi sahbihi wa sahbihi wasallam. wa sallam. Walhamdulillahi Walhamdulillahi rabbil alamin. rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah baca doa. Dan pagi ini kita akan ziarah ke mana ya? Pertama kita akan ke Masjid Quba dulu ya. Masjid Quba sebentar aja dari sini, paling 10-15 menit. Penting untuk ziarah ke sini karena gede pahalanya di sini nih. Sholat di Masjid Quba akan mendapatkan pahala 1 kali umroh ya. Jadi belum umroh dari dikasih pahala umroh nih sama Allah. Amin. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baiti thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umrah." Barang siapa yang bersuci di tempat tinggalnya. Udah belum nih semua nih? Udah. Semoga gak batal ya. Agak sulit nanti ngantarnya. Tahan dulu. Man tatahhara fi baiti, barang siapa yang bersuci di tempat tinggalnya. Kita tinggal di hotel, bersuci di hotel tadi. Thumma ata Masjid Quba, setelah bersuci dia datang Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, lalu di sana dia salat dengan suatu salat apa saja. Boleh salat sunnah, boleh salat wajib, boleh 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, terserah. Kana lahu ka'ajri umratin, maka pahalanya sama dengan sekali umroh. Nah, ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Salat di Masjid Quba belum ngapa-ngapain, belum tawaf, belum sa'i, udah dikasih pahala. Lu
Lalu kenapa sholat di Masjid Quba kok bisa gede pahalanya? Itu pertanyaannya. Ternyata sholat di Quba itu bisa gede pahalanya karena yang membangun Masjid Quba itu adalah orang-orang yang paling baik. Ada orang-orang super, orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Yang membangunnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Jadi yang ngebangunnya Rasulullah, Bapak Ibu. Makanya gede pahalanya. Yang Masjid Quba ini. Dan dibantu sahabat-sahabatnya, orang paling baik dibantu orang-orang baik. Jadi kualitas masjid itu tergantung yang membangunnya. Karena kalau yang membangun orang baik, berarti niatnya insya Allah ikut baik. Kalau yang ngebangun orang jelek, itu dia masalah tuh. Maka masjidnya ikut jelek juga. Dan itu juga terjadi Bapak Ibu sekalian di zaman baginda Rasulullah juga. Jadi ketika Rasulullah bangun Masjid Quba ini, orang-orang Quba yang memang sudah pada masuk Islam, pada senang sholat di Masjid Quba. Yang dulu di masa jahiliyah mereka saling musuhan, jadi bersaudara, jadi akrab, jadi teman, jadi pokoknya jadi enak lah. Cuma masalahnya melihat orang-orang Islam akrab, bersaudara, saling asih, saling asah, saling asuh, rupanya bikin orang-orang munafik jengkel, bikin orang-orang kafir gemes. Maka mereka cari jalan gimana caranya supaya orang Islam yang udah akur itu dibikin gak akur lagi gitu. Dibikin berantem lagi kayak sama jahiliyah dulu. Maka mereka berembuk, bermusyawarah. Akhirnya diambil keputusan cara untuk menghancurkan Islam, cara untuk membuat orang Islam gak akur tuh harus bangun masjid juga gitu. Dan dia jahatnya maka mereka bangun masjid, dibikin keren, dibikin cakep, dibikin megah. Nanti kalau udah megah, rencananya mereka akan mengundang Rasulullah untuk meresmikan masjid itu. Nah kalau sudah diresmikan Rasul kan pasti banyak yang datang ke sono tuh, berkah Rasul kata mereka mah. Datang orang. Nah kalau sudah datang ke sono, mereka akan diisi akan diadakan tukang ceramah yang memecah belah umat. Akan dimasukkan paham-paham yang enggak baik, akan dimasukkan perselisihan-perselisihan dalam masalah khilafiyah, masalah furu'iyah dan lain sebagainya. Biasa di ngafir-ngafirin, pokoknya sering kata-katain lah. Itu rencana mereka. Maka mereka bangun tuh masjid, dah gagah, dah megah, dah keren, bagus masjid. Mereka datang pura-pura beriman, orang munafik dan orang kafir ini, pakai kopiah juga, pakai serban juga, pakai sarungan juga, persis kayak mau pilkada di Indonesia, ngerti nggak? Tahu kan? Di Indonesia Ahok pun pakai serban dulu kan, ingat nggak? Nah itu dia, seperti kayak ituan mah, kayak itu persis. Ingat kan Ahok kemarin? Nah kan akan kubat ntar nih, kan hampir 2014 nih, 2024 ya. Nah, akan kumat nih penyakit nih, akan banyak orang yang nggak pernah mengenal tasbih, pegang tasbih nanti nih. Yang nggak pernah pakai kopi ya. Nah kayak gitu modelnya sejak zaman Nabi udah ada nih kayak gini ya. Nah itu dia. Nah makanya mereka datang, ya Rasulullah, kami bangun masjid ya Rasulullah. Kami minta Rasulullah datang untuk meresmikan. Oke kata Nabi, masjid. Siapa yang nggak mau kan? Rasulullah kan nggak tahu isi hati mereka. Baik, tapi aku sedang ada tugas dari Allah. Ada musuh menunggu di Tabuk. Jadi aku mau perang dulu di Tabuk dengan orang-orang kafir karena mereka sudah siap untuk menyerang. Nah, selepas dari Tabuk aku akan datang resmi masjid kata Rasulullah. Maka Rasulullah berangkat perang dulu ke Tabuk. Ternyata sampai di Tabuk musuhnya nggak datang. Musuhnya ngacir, kabur. Nah, karena musuhnya ngacir alias kabur, Rasulullah dengan tentaranya pulang ke Madinah. Maksudnya mau meresmikan masjid ini. Tapi di tengah jalan Allah ngelarang, Pak, ini karena masih ada Nabi dulu. Jadi langsung dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, la taqum fihi abada. Muhammad,
jangan kau pernah sholat di masjid yang dibangun orang munafik itu. Jangan Muhammad. La taqum fihi abadan. Jangan sholat di sana. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Muhammad, kamu lebih pantas sholat di masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan kepada Allah. Yang itu yang kamu bangun dengan sahabat-sahabatmu, yaitu Masjid Quba. Jangan sholat di sana Muhammad. Kamu sholat di Masjid Quba aja. Quba. Kamu jangan sholat di masjid itu. Kamu sholat di Quba aja. Quba itu bagus karena tujuan dibangunnya Quba adalah karena ketakwaan pada Allah. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan Rasulullah untuk sholat di Masjid Quba. Fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu, dan Allah memuji orang-orang yang sholat di Quba bahwa mereka adalah orang-orang yang suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuka bersuci. Mendapat perintah dari Allah itu, Rasulullah nggak jadi sholat di masjid yang dibangun orang munafik ini. Tidak ada kita didatangin,